Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai logaritma. Logaritma ini merupakan materi yang baru bagi kalian karena belum pernah didapat pada tingkat kelas sebelumnya ya. SMP juga belum dapat. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya logaritma itu apa sih? Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari bilangan pangkat, dari bentuk pangkat. Logaritma bentuk umumnya dituliskan dalam A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika A log B sama dengan C. Perhatikan perubahannya di sini. A, bilangan yang dipangkatkan menjadi basis, menjadi bilangan pokok logaritma. Letaknya kecil di atas. Di sini. Sedangkan C itu pangkatnya itu menjadi hasil dari logaritma. Dan B itu hasil dari perpangkatan menjadi numerus. Jadi bilangan yang dilogaritmakan di sini. Syaratnya A-nya harus lebih dari 0. Jadi A-nya tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh sama dengan 0 ya. A-nya juga tidak boleh sama dengan 1 dan B-nya juga harus lebih dari 0. A log B sama dengan C ini, A disebut sebagai basis atau bilangan pokok logaritma ya. Sedangkan B disebut sebagai numerusnya. Biar lebih paham bagaimana perubahan dari bentuk pangkat menjadi logaritma, perhatikan contoh berikut. Misalkan ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka berubahnya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Perhatikan di sini 2 bilangan yang dipangkatkan itu menjadi basis, log 8 hasil dari pangkat ada di depannya log sini sama dengan 3. Jadi pangkatnya ini berubah menjadi hasil dari logaritma. Contoh berikutnya, misalkan ada 10 pangkat 2 sama dengan 100, maka berubahnya menjadi 10 log 100 sama dengan 2. 10 ini menjadi basis, 100 di depannya log, dan pangkat ini menjadi hasilnya dari logaritma. Yang perlu dicatat di sini, kalau ada basis 10 itu tidak perlu ditulis, jadi cukup log 100 sama dengan 2. 10-nya tidak perlu ditulis. Sifat-sifat logaritma itu ada banyak. Di sini kita bahas 4 aja dulu. Semua sifat logaritma itu harus memenuhi syarat ini. P-nya harus lebih dari 0, P-nya tidak boleh sama dengan 1, A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, dan N itu elemen bilangan real. Contoh yang pertama, misalkan ada P log A dikali B. Perkalian berubah menjadi penjumlahan sama dengan P log A ditambah P log B. Ini jadi kali jadi tambah, basisnya tetap. Contohnya begini, misalkan ada 2 log 5 dikali 3, maka berubahnya menjadi 2 log 5 ditambah 2 log 3. Gitu, kali jadi tambah. Begitu juga sebaliknya ya. Untuk sifat yang kedua, P log A per B. Itu sama dengan P log A dikurangi P log B. Jadi pembagian menjadi kurang. Contohnya, misalkan ada 2 log 3 per 4. Ini pembagian, jadi kurang. Berarti jadi 2 log 3 dikurangi 2 log 4. Sifat yang ketiga, ini perhatikan ada pangkatnya semua ya. A pangkat N log B pangkat M. Itu sama dengan M per N. Jangan kebalik ya. Jadi yang pangkatnya B dibagi pangkatnya A. M per N dikali A log B. Pangkatnya ini dibagi pangkatnya ini ditaruh depan, kemudian dikalikan A log B. Pangkatnya sudah diambil ya, jadi hilang. Seperti ini. Contohnya, misalkan ada 3 pangkat 2, log 5 pangkat 4. Itu sama dengan 4 per 2 dikali 3 log 5. 4 sama 2-nya diambil ditaruh depan. Gitu. Bisa difahami ya.
Berikutnya yang keempat, kalau ada P log A pangkat N, jadi yang ada pangkatnya cuma yang ada di depannya logaritma aja, sama dengan N dikali P log A. Jadi pangkatnya ini diambil ditaruh depan. Bedanya dengan yang tadi, kalau tadi dua-duanya ada pangkatnya, kalau yang ini enggak. Sebenarnya sifat 3 dan 4 ini hampir sama, cuma kalau yang 4 P-nya nggak ada pangkatnya, artinya pangkat 1. Jadi kalau saya biasanya cuma pakai salah satu aja, pakai sifat 3. Untuk sifat yang keempat itu mengikuti aja. Contohnya, misalkan ada 5 log 3 pangkat 2. 2-nya diambil taruh depan, jadi 2 dikali 5 log 3. Contoh-contoh penyelesaian soal menggunakan sifat-sifat logaritma seperti ini. Misalkan ada 1/25 log 125. Nah, itu penyelesaiannya gimana? 25 dirubah menjadi 5 pangkat 2. 125 dirubah menjadi 5 pangkat 3. Oke ya. Berikutnya, berdasarkan sifat bentuk pangkat, itu kalau ada seper kan pangkatnya jadi negatif ya. Coba dicek lagi. Karena ini 1/5 pangkat 2 berarti jadi 5 pangkat min 2. Log 5 pangkat 3. Nah, dengan menggunakan sifat yang ketiga, maka kita peroleh ini pangkatnya yang depan dibagi pangkatnya belakang. Jadi 3 per min 2. 3 dibagi min 2 itu kan sama dengan min 3/2, 5 log 5. Nah, ini penyelesaiannya menggunakan sifat yang ketiga. Untuk contoh berikutnya, misalkan ada 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Ada penjumlahan, ada pengurangan, itu berarti pakai sifat yang ke-1 dan ke-2. Penjumlahan jadi kali, pengurangan jadi bagi. Berarti berubahnya menjadi 2 log 24 dikali 3 dibagi 9. Pakai sifat 1 dan 2. Ada yang bisa dicoret ya, 3 dan 9. Jadi ini bawahnya jadi 3. Jadi 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi kita punya 2 log 8. Kalau sudah gitu, 8-nya dirubah menjadi pangkat, menjadi 2 pangkat 3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, bisa kita selesaikan menggunakan sifat yang keempat, ya. 3-nya ditaruh depan, kemudian tinggal 2 log 2. Sebenarnya 2 log 2 ini bisa diselesaikan lagi, tapi karena sifatnya belum kita bahas, sampai di sini aja dulu, tidak apa-apa. Oke, saya rasa cukup sekian materi hari ini mengenai logaritma. Kita lanjutkan sifat-sifat berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.